22 dikurangi 10 berapa? Nah, berapa? 12. Anda tahu di 12 Desember itu ada hari apa? Di 12 Desember adalah ada hari ayah. Salah. 12 November. November. Oh my god, saya salah lagi. Saya kira saya sudah hidup di bulan Desember. Oke, lupakan. Kalian itu loh hanya butuh menyelesaikan SKS. Gitu kok saya wambat. Untung gak ketemu nenekku. Nanti anaknya kasih tahu, udah kuliah apa belum anaknya? Anak Nanti kalau saya ini sudah suruh ke sini, cuk nyewa. Oh iya, Mencoba nyewa di sini aja. daripada saya diminta suruh belikannya. Iya, lebih enak menyewa sekarang. Keadaan pandemik itu merubah semuanya. Kan irit sekarang kalau nyewa. Oh, Ya, irit. Coba kalau kita beli, memang bagus bisa disimpan. iya. Tapi kan nggak mungkin itu dipakai terus, pasti akan ganti lagi gitu. Itu tuh sebetulnya yang kita pengenin kemarin, makanya nyewa kebaya. Please welcome to Broadcast Open Space. 3, 2, 1. Open your eyes. Wow. Pemandangan saya kok jadi indah ya. Ini kayaknya seperti, Pak, ini tempat ini ya, kebaya Yang baru viral. pantesan ya Allah, kok rasanya aku kok sing dak dikduk iki lho ono kebaya merah iki lho. Ini pink, Oh, ungu ya. ya, bukan merah. Otak saya, maaf pemirsa, otak saya terlalu kebaya merah. Siapa kemarin yang kirim link di Twitter ini? Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 13. 13 ya. 13 November 2022 kita lagi broadcast di Karisma Kebaya Malang. Yes. Betul lah. Betul. Betul. Iya. Gak rugi kan ibuku nyekolah no disik sampai kuliah. Mas Yota DO. Kenapa saya pilih tema kebaya kali ini? Karena 1 minggu terakhir saya itu prihatin dengan Yang kasus viral itu ya. kebaya merah berwarna merah, dan itu oh my god, apa yang terjadi dengan negara ini. Baiklah, itu biar urusannya polisi ya. Urusan saya dengan YouTube, cari viewer aja. Dari kebaya merah itu gimana caranya kita bisa dongkrak viewer, bukankah begitu? Ya, betul. Ya, Mumpung lagi viral ini. Iya, mumpung lagi viral. Untung kebaya Anda warnanya enggak merah ya? Ndah. Saya bedek itu Bisa. warna Warna enggak. apa ini? Itu warna Ada buta warna. abu-abu. Waduh. Ini bukan abu-abu. Apa itu? Ini hijau. 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 Ngawut ay. Aku ngerti ya, aku masih yo. Ini Ini hijau. ngerti aku. Bedane Iya. hijau abu-abu, bedane sing awu-awu Oh, iya, ambek iya. sing tulus iku ngerti aku. Iya. Heeh. Itu warnanya pasti krem. Ya, abu-abu apa krem? Jangan pelin-pelan. Sip. Krem. Manut ae wis aku. Ya, krem. Krem ya? Yes. Krem ya? Krem. Iya, biasanya orang ketiga adalah orang yang dihadirkan sebagai pakar, oke?
Karena sebelumnya saya mau tanya, Anda berdua ini kan ibu-ibu ya? Ya. Ya, Ibu Tulen. Ya. Kan masih nanti tanggal 25 Desember ya hari ibu itu. Salah. Salah. Oh my god, oh my god. Apa yang ada dalam otakku? 22 Desember. Adalah hari. Yes. Hari 22 Desember Ya. hari ibu. 22 dikurangi 10 berapa? kurangi 10 berapa? Loh, saya tanya. 22 dikurangi 10 berapa? Nah, berapa? 2. 12. Anda tahu di 12 Desember itu ada hari apa? Di 12 Desember adalah ada hari ayah. Salah. 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 12 November. November. Oh my god, saya salah lagi. Saya kira saya sudah hidup di bulan Desember. Oke, lupakan. Saya ulangi nanti. Terserah satukan editnya ini. Forget it. Sudah saya sudah bayar tukang edit kok. Di 12 November itu 12 November ya. Itu ada hari apa? Hari Bapak. Father. Father Day. Father Day. Oke, sebelum saya memulai konten ini, karena hari ibu sudah terlalu mainstream, jadi di hari ayah ini saya minta kalian untuk memberikan sebuah kata-kata untuk ayah. Buat hari ayah, saya sangat mencintai ayah saya. Tanpa ayah, Kamu tidak ada. kita tidak ada. Jadi selama ini biasanya hari ibu saja, padahal ayah itu terutama perannya tidak ada ayah, tidak bisa ada kita. Ayah itu luar biasa buat saya, berjuang buat anak-anaknya. Dari Mbak Irma mungkin ada tambahan? Ya, seorang ayah itu sosok yang sangat saya banggakan. Jadi ayah itu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami bagi ibu saya, Melindungi keluarga yang punya tanggung jawab yang super. Jadi selamat untuk ayah. ayah. Meskipun ayahku sudah nggak ada, tapi tetap selalu ada dalam hati saya. Selamat Hari Ayah. Iya, saya ini tadi kan enggak biasa-biasanya loh. Saya itu cari tema itu selalu yang ada dalam lifestyle saya, yang rock and roll, terus cowok banget, maco banget. Terus Sekarang warna-warni. sekarang kok saya ada di tengah-tengah kebaya ini, tolong ada yang bisa menjelaskan. Tapi sebelum menjelaskan, kenalkan dulu dong sama viewernya Double Choice nih, biar mereka kenal juga lah. Ya. Belum kenal ya? Iya, belum kenal kan? Yang kenal pasti kalian kenalnya sama saya, sama mereka saya pastikan belum. Jadi saya kasih kesempatan buat perkenalan. Silakan. Oke. Hai. Nama saya Irma. Nggak usah nama lengkap ya. Nama saya Irma. Saya seorang ibu rumah tangga. Anak saya 3. Sehari-hari ya seorang ibu seperti itulah. Mengurus anak, mengurus rumah tangga. Seperti itu. Tapi di sini saya punya suatu kesibukan baru untuk mengisi waktu luang saya di sini dengan partner saya. Kebetulan saya punya keinginan untuk memiliki usaha, meskipun masih kecil ya ini, itu yang berhubungan dengan Wanita. karena saya sendiri wanita, yaitu persewaan kebaya, di mana kebaya ini menginspirasi untuk lebih
mengenalkan kepada terutama wanita untuk tetap pada kodrat. pada kodrat dan tradisi sebagai seorang wanita. Itu yang untuk menginspirasi saya bahwa sekarang kebaya itu tidak boleh punah dari Saya hostnya Mbak. yes. Ya, ngadep sini nggak apa-apa Mbak. Jangan direken itu hanya sekedar mesin itu mesin itu. Ya sorry. Ya itu mereknya Samsung itu mesin itu. Saya yang mereknya Nova Dwi Patria ini terlahir dari yang puasa ini lebih dari Samsung. Ya itu sedikit banyak cerita saya mengawali untuk membuka usaha yang baru ini bersama partner saya Mbak Inge, dimana saya kepingin membuka persewaan kebaya untuk dari kalangan anak-anak sekolah, dari sekarang mungkin dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, ibu-ibu pekerja. Pada saat mereka memiliki event, pasti mereka membutuhkan untuk kebaya, untuk tampilan terbaik mereka. Itu yang menginspirasi saya untuk membuka usaha ini. Itu sih awalnya. Di Karisma Kebaya, saya mau tanya nih, alasan apa Saya belum kenalan loh, saya Oh. belum loh. Mbak Inya belum Saya kan kenalan. belum. Anda memang sudah mengenal saya, tapi mereka enggak mengenal saya. Iya maaf karena kita ini kan hubungannya private ya. Jadi hubungan private itu hanya bisa dilakukan pemain versus pelatih. Iya. Jadi versus viewer itu nggak masuk. Suhu dan pemain. Ya sudah, supaya kita semua tampak sama, kita kenalkan dulu. Tadi kalau pemain pertama ada bernama, Irma. yang kedua siapa ada? Saya Ingrid, Ingrid. tapi biasa dipanggilnya Inge. Gak usah nama panjang, kepanjangan. Panjang ya, oke nama biar sama, biar Oke, sama. saya Biar tahu. sama ya. Saya tahu Nama nama panjangnya adalah Jangan. Gak Itu usah, private. private saya aja. Oh iya private ya. Biar Oh dia. iya ya Iya tadi sih. katanya pelatih versus Iya. suhu ya tadi ya. Iya, nama saya itu Leonore Ingrid Prawitasari Quartero. Cukup jelas ya. Iya, jadi kalau di MBCA itu ada QR itu berarti kepanjangannya Quartero. Iya, Quartero. Oh iya, saya hanya melihat itu di MBCA soalnya. Iya. Saya kan orang yang terlalu profesional ya, urusan saya hanya rekening saja. Di luar rekening saya nggak mau tahu. Saya panggilnya siapa ini? Inge. Mbak Inge. Iya. Jadi Mbak Inge sama Mbak Irma gitu ya. Iya. Mbak Inge, Ya. saya itu biasanya kan kumpul itu sama anak-anak rock and roll, anak metal, terus anak disco, kadang-kadang juga anak-anak. Ini pakai baju apa ini? Ini baju khas dari Bali. Dan kebetulan kita memang berdua dengan Irma, kita memang langsung dari Bali. Jadi nggak susah juga karena kebetulan saya juga sudah lama tinggal di Bali dan inilah kebiasaan orang Bali memakai baju seperti ini. Oh, Pak Polisi, saya kasih informasi ya, kenapa kemarin itu kok begitu ada kasus rame bokep, video bokep kebaya merah itu langsung arahnya ke Bali semua. Karena yang dipakai ternyata adalah baju adat Bali. Dan baju adat kebaya itu ternyata bukan hanya milik Bali, tapi milik Indonesia. Jadi jangan mendiskriminasi lah. Pelakunya sendiri juga Iya. orang Malang ternyata ya, yang perempuan ngakunya Bali. bukan, ngakunya gangguan jiwa. Oh.
Tapi gangguan jiwa kok ya sik iso enak koyo ya. Oke, skip tet itu udah tukang edit tadi yang kerja itu sudah. Jadi ini baju adat. Iya, dan di Bali hampir setiap hari kita memakai baju berkebaya seperti ini. Sebetulnya di Indonesia ini kebudayaannya tuh kan banyak, apalagi di Jawa pun banyak orang seharusnya sekarang mulai lagi cinta dengan kebaya. Kan ada perkumpulan orang-orang kebaya juga, kan ada Apa? kesatuan Perkumpulan orang-orang kebaya. ada Indonesia, ada namanya sebentar kat sih lupa ya, nanti saya lupa. Iya, tapi apa itu intinya perkumpulan kalau mencintai orang-orang yang berkebaya saya juga mau gitu loh masalahnya. Jadi HP-nya siapa bunyi itu? cinta kain berkebaya Indonesia itu ada loh. Jadi Indonesia ini kan banyak kebudayaan. Jadi kayak begini ini namanya songket. Jadi nanti ada lagi di daerah Lombok, ada lagi khasnya, ada lagi di daerah timur. Jadi dari ujung sampai ujung Indonesia itu semua mempunyai ciri khas kain masing-masing. Jadi ada di Indonesia sampai ada juga di Singapura pun ada. Kebetulan yang di Singapura itu ketuanya teman kecil saya. Wow. Iya, kebaya. Dan kebaya itu luar biasa. Apanya Lim Sulyong? Nah, dia orang Malang juga. Oh, orang Malang. Ya. Nah, sekarang saya dengar dari anak-anak sekolah udah mulai habis ini pakai kebaya juga. Diharuskan di sekolahnya. Nah, teman saya Irma ini mempunyai ide, karena kalau dulu kita kan waktu kuliah aja kan pakai kebaya saat wisuda aja kan. Nah, sekarang dari mulai TK sudah pakai kebaya untuk wisuda. Itulah jadi akhirnya dia, ayo kayaknya kita ini deh membuka usaha untuk persewaan kebaya. Jadi makanya kita berangkat, kebetulan dia tahu bahwa saya pernah tinggal di sana. Saya orang asli, pernah tinggal di Bali. Asli mana? Asli Malang. Asli Malang. Asli Malang. Tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Tinggal di Bali lama Dan ya. sudah terbiasa dengan memakai kayak kebaya. kayak Bali. kebaya seperti ini. Dan Irma, ayo kalau gitu kita membuka usaha persewaan kebaya gitu. Jadinya ayo akhirnya kita berdua berangkat ke Bali. Jadi ini semua asli Bali. Mungkin nanti akan menambah lagi kebudayaan lainnya ya, Dari misal daerah lain. dari daerah lain. Kalau ya sebentar, saya cut ya. Ya. Kalau dibilang yang ada di sini semua asli Bali, berarti apakah kebaya-kebaya yang ada di sini mungkin tidak mewakili daerah lain selain Bali? Ada. Itu dari Jogja. Ini Jogja. Ini Jogja. Ya, Jogja. Jogja. Solo. Solo belum? Solo dan Jogja hampir mirip sih ya. Iya, hampir. Hampir mirip. Iya, nanti ketemunya di Pasar Klewer itu. Ya. Pasar Klewer. Biasanya membedakannya itu di kain di Kain bawahan. bawahannya biasanya. Karena biasanya umumnya yang untuk atasan itu mereka sama. Tapi ciri khas sebetulnya di kain kamen. Kalau di sana di Bali namanya kamen ya. Kalau di Jawa namanya sewek ya. Cewek. Jadi itu ciri khas sebetulnya, menciri khasan. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Irma misalnya memakai sewek, Jawa banget gitu. Ini Jawa kayak gitu. Lagi colonoan ini. Loh, ini sekarang kan gaya mahasiswa kayak gini. Oh, mahasiswa aku gini. Kalau kayak gini nih biasanya eventnya bukan event-event resmi. Biasanya kan kalau kita ada undangan nikahan gitu kan, orang sekarang kan cenderungnya nggak terlalu ribet. Ya. Nah, pakai celana kain bisa dipadukan sama kebaya kayak gini, dikasih aksesoris gini udah cantik.
Dikasih sih. sebetulnya kebaya mau atas Ya, mau bawah sekarang itu kebaya bisa bisa dikombinasi modifikasi. apa aja gitu. Nggak harus terlalu Nggak harus kayak seperti dulu. Tapi Gitu. kalian ini emang udah cantik-cantik kok. Oh iya karena kita Ya, karena perempuan. kita perempuan. Karena kita perempuan. Ojo protes. Ojo protes, oke? Nggak sebut kalangan. Terus, aduh, ya gini nih loh. Saya itu saya kalau udah kena dunia kebaya gini nih. Semakin botak. Semuanya. Kamu tahu kenapa tadi saya botak? Kamu kepengen tahu nggak? Tak kasih tahu ya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oke, saya jelaskan ya. Tapi kita kembali lagi ke topik. Alasannya mendasari tadi sudah ya. Ya. Sekarang apakah saya ini pertanyaan saya ya. Ya. Kebetulan kan kita ini tinggal di Jawa. Jawa, Bali, Lombok. Oke, mungkin kita semua wanita, mbah-mbahnya kita itu pakai kebaya. Terus kenapa harus kebaya yang jadi mewakili Indonesia? Menjadi ciri khas. Ciri khas. Ya, seperti dulu batik. Nah, kalau kebaya itu Indonesia. Batik juga Indonesia, kebaya juga Indonesia. Batik juga Indonesia. Ya, yang pernah diakui kan kemarin katanya Malaysia, padahal Ya. batik itu Indonesia itu lebih banyak. Heeh. Nah, dengan kebaya begini nih Indonesia ini. Kebaya itu ciri khas orang Indonesia karena dari zaman dulu jadi mulai nenek kita kan pakai kebaya. Iya, nenek saya itu dulu itu pakai kebaya, pakai sewek gini nih sama nginang. Ya, Apa lambene wabang kabeh ngono iku nggawa wilani karo ngomong, "Le, ajak dolen ae, Le." Ngomong ini itu mbah saya itu, almarhum. Mbah Karyo Swito. I hope you happy there. I know ask. Hah? I know ask. Apa itu? Nggak tanya. Ya, mungkin Anda tidak bertanya, tapi saya hanya ingin mengucapkan doa sama nenek saya. Nenek Sopiah, istri dari Karyo Suwito, kakek saya. Kakek saya seorang pandai besi, nenek saya ibu rumah tangga yang beranak 13. Pakai yo. Hebat. Ngurus anak 13, bendino kudu sewekan, kudu gawe kebaya. Yo opo iku angele. Kalian itu loh hanya butuh menyelesaikan SKS. Gitu kok iso wambat. Untung gak ketemu nenekku. Nanti anaknya kasih tahu udah kuliah apa belum anaknya. Anak Nanti kalau saya sudah suruh kesini, cuk nyewa. Oh iya, mencoba nyewa di sini aja. daripada saya diminta suruh belikannya. Iya, lebih enak menyewa sekarang. Keadaan pandemi itu merubah semuanya. Kan irit sekarang kalau nyewa. Oh, Ya, irit. Coba kalau kita beli, memang bagus bisa disimpan. iya. Tapi kan nggak mungkin itu dipakai terus, pasti akan ganti lagi gitu. Itu sih sebetulnya yang kita pengenin kemarin, makanya nyewa kebaya. Dan kemarin kebetulan kita ini sudah baru 2 minggu buka. Tapi karena hari pahlawan kemarin, nah 10 November. 10 November itu kebetulan ada banyak acara banyak yang sudah nyewa. Salah satunya bank pertama kali, Bank Mandiri. Terima kasih.
Bank Mandiri. Nggak boleh aku ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Habis Malah- ini next habis Bank ini BRI. next Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, Bank Mega. Jadi umpama nih ya, saya juragan sawit dari Luar Jawa. luar Jawa, Sumatera. Anak saya kuliah kedokteran di Brawijaya, terus wisuda. Itu tinggal saya kasih transfer ke anak saya buat salon sama kebayanya, cukup berurusan dengan karisma. Ini Iya, beres ya? Beres. Udah gak malu-maluin anak saya ya? Iya. Udah terpenuhi semua apa yang dia inginkan, di sini kita udah siap. Mulai dari salonnya, kebayanya, aksesorisnya. Udah. Terus kalau anak saya pengen traktir teman-temannya makan gitu, udah include apa belum? Oh nggak apa-apa, suruh sini aja, uangnya taruh di sini di karisma gitu. Oh gitu Nanti ya? temennya suruh ke sini saya siapin. Oh, bisa, iya. Saya masain. Tumpengan gitu Iya, bisa ya? Bisa. Jadi ditransfer aja. Oh sekalian teman-teman makan di situ bisa. Oh, Bisa. iya. Di sini apa aja bisa. Soalnya terakhir saya itu ada teman saya itu yang paket nikah siri 1 set itu mulai dari mudin, wali, saksi, tumpeng, sak tamu nih lek gak duwe tamu gak popo iku ono kabeh sak set. Ono ya gak perlu tak sebut lokasine ya. Ono iku borongan sekitar 3 juta lah. Wis kok lek bingung kate rabi, metenge sapa ta sapa ngono. Ione golek ono aku. Tapi kok mari ngono uang nafkah untuk istrimu itu bukan urusan saya. Soalnya EO musik apa EO Kabehanku. Iku akad. Kabehanku pokoknya jari wong sah ya sah. Oke. Sebelum kita akhiri saya ada pertanyaan nih. Kalian harus jawab versi masing-masing ya. Tolong jelaskan ke saya bagaimana oke. Satu kok iki please kok iki editan iki aku ketok Pertanyaannya ketok bulet iki kok potongan ya. ya wis. Oke, gede wis ngomong ya. susah loh Pak Produser. Iya. Aku jawabnya terus apa? Wis man. Kamu bisa wis akhir. Yuk. Oke. Jangan bingung. Iya, di sesi terakhir ini saya ingin tanya ke kalian. Sebutkan versi bahagia menurut Anda masing-masing. Tidak boleh bulat dan tidak boleh nyelimur. Gak boleh apa? Nyelimur. Boleh umur. Oke, Ayo Mbak Irma. Mbak Irma dulu. Saya gak mikir. Bahagia Oke, itu oke, kita. Mbak. Versi bahagia lah Mbak Inge. Oke, bahagia itu sebetulnya dari kita sendiri. Bahagia mensyukuri, bahagia mempunyai teman-teman, bahagia kita selalu diberikan kesehatan. Jadi bahagia itu milik kita dan milik kalian semuanya. Jadi harus bahagia biar sehat. Milik kalian semua itu maksudnya gimana? Iya, pemirsa, Anda harus bahagia ya. Anda Anda enggak bahagia? Anda paksa mereka bahagia Harus. di saat sekarang PPKM level 1. Iya, Harus. Oke. Karena apa? Justru harus bahagia biar tetap sehat. Ya. Tetap sehat. Oke. Bahagia ya. Bahagia. Oke, sekarang versi Mbak Irma. Ya sama sih sebenarnya bahagia. Ojo sama. Iki sekolahnya mesti iki jejer, nyontek iki. Bahagia itu kita mensyukuri apa yang terjadi, entah itu susah, senang, kesulitan, apapun deh pokoknya, enak nggak enak,
disyukuri itu pasti bahagia. Bahagia. Sesuatu yang beban berat, kalau bersyukur bahagia, semua ringan. Oke. Sekarang tugas saya yang terakhir adalah menyimpulkan dua hawa ini yang dan ada yang ngerasa hawa itu pecah dah sih apa mana aku. Tak pateni rokokku. Der. Saya iku mangga, tak wakili yo. Ya, wis. Untuk bonus caption episode 9 ini ya. 9 ya Pak Koko ya. Iya. Wow, angka yang bagus. Oh, angka yang saya suka 9. Ya, Pas ya? ya, karena 3 tambah 6 sama dengan 9. 8 tambah 1 sama dengan 9. 7 tambah 2 sama dengan 9. banyak jalan menuju 9. Jadi, bonus caption hari ini adalah kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa merasakan sesuatu yang bahagia, tetapi kalian yang ada di sekitar kita juga harus ikut merasakan yang sama. Karena ketika saya saja yang bahagia tetapi Anda tidak, maka kayaknya itu juga nggak akan ada gunanya buat saya. Apakah Anda setuju dengan statement ini? Setuju. Setuju? Karena mereka menyetujuinya, jadi sah ini menjadi bonus caption episode 9 Karisma Kebaya. 3, 2, 1. Close your eyes. Close space.